Oke, kita lanjut ke yang mau nanya next nih, ada Nadine udah raise hand. Nadine boleh on mic, on cam kalau bisa. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Jenar dan pada narasumber yang saya hormati. Sebelumnya mohon maaf sekali karena saya belum bisa on cam karena kondisi yang tidak memungkinkan. Untuk pertanyaan, saya memiliki pertanyaan dalam konteks metaverse yang bersifat anonim dan tentunya dikendalikan oleh platform-platform besar seperti Sandbox, Horizon, dan platform lainnya, sejauh mana mekanisme arbitrase dan mediasi digital ini dapat benar-benar mampu menjamin keadilan substantif dan bukan sekedar efisiensi prosedural saja, terutama bagi para pengguna yang posisinya lemah, tawar, dan tidak sekuat platform-platform besar tersebut, ketika identitas para pihak seringkali belum jelas dan tanggung jawab hukum personalnya menjadi kabur. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadine untuk pertanyaannya. Mungkin yang jawab duluan Pak Samuel nih, boleh nih jawab duluan nih Pak. Makasih, J. Ya, Nadine, eh, kalau bicara kalau sudah masuk ke platform kan dia sudah ada aturannya ya. Mereka sudah kayak Sandbox tadi dikatakan bahwa dia sudah nentuin sendiri bagaimana ketentuan di dalam arbitrase yang mereka lakukan di metaverse sendiri. Nah, kalau bicara sebenarnya gini, kalau tadi kita melihat konteksnya itu adalah teknologi, dia lebih pada melihat kepada apa fakta atau data yang tersajikan. Dari fakta atau data yang tersajikan itu tadi, itulah mereka mekanisme jalan untuk menilai sengketa tadi atau untuk menyelesaikan sengketa tadi. Itu yang dilakukan. Nah, kalau bicara masalah keadilan substantif misalnya, eh, apakah ini akan menjamin rasa keadilan para pihak? Menurut saya, kalau secara penyajian data dan seperti itu tadi, itu mungkin itu jauh lebih substantif juga, karena kan dia hanya melihat apa data yang tersajikan. Tetapi kembali, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa di dalam menyelesaikan sengketa itu kan tidak bicara hanya benar salah, apalagi dalam konteks hukum seperti ini. Karena ada hal lain yang harus yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah ada rasa keadilannya di situ, rasa kemanusiaannya di situ, itu yang menjadi perhatian. Jadi, kalau ditanyakan apakah dengan melalui platform ini terjadi rasa keadilan? Ya, versinya platform, versinya dunia metaverse. Tapi kalau ini ditarik dunia nyata, pasti harus dinilai dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan yang ada, yang harus menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Demikian yang bisa saya sampaikan, Jenar dan Nadine. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samuel. Mungkin Pak Prof. Supancana ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih. Nadine boleh tahu eh, mahasiswa atau profesional karena pertanyaannya sangat profesional nih gitu. Izin jawab, Pak, saya mahasiswa di Atmajaya. Oh, mahasiswa Atma Jaya. Waduh, saya apa namanya mungkin bangga ya. Saya bangga eh, apa namanya mahasiswa Atma Jaya ini oh, apa ya sangat kritis ya dan juga eh, mau memikirkan hal-hal yang jauh ke depan. Memang pertanyaan tadi tentang keadilan substantif, tentang perlindungan pihak yang lemah, itu kan selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan hukum, gitu kan ya. Karena tujuan yang paling hakiki daripada hukum itu ya adalah tentu keadilan. Ya. Meskipun tujuan hukum yang lain ada misalnya kemanfaatan, ketertiban, kepastian dan lain sebagainya, tetapi di antara semua tujuan hukum itu, tujuan hukum yang sangat penting itu adalah tentang keadilan. Pak Samuel Huta Barat menyatakan apa dengan tepat sekali menurut saya bahwa keadilan yang
dihasilkan dari kerja katakanlah mesin dan lain sebagainya itu adalah mungkin lebih kepada keadilan yang berbasis data gitu ya. Tanpa data dia nggak akan bisa memutuskan sesuatu. Tetapi keadilan yang ditegakkan oleh manusia, kenapa manusia memang harus berperan, itu keadilan yang substantif. Saya berikan contoh sederhana. Kalau terjadi dispute terkait dengan kontrak antara misalnya bank dengan nasabah. Kalau kemudian persoalan itu diserahkan kepada penyelesaian sengketa, katakanlah melalui litigasi atau arbitrase, kalau hanya berdasarkan kepada pemanfaatan AI dan lain sebagainya, maka selalu yang akan dimenangkan adalah pihak yang kuat. Karena dalam kontrak itu mereka yang menyiapkan kontrak itu pasti sudah sangat mengakomodasikan kepentingannya. Sementara kepentingan konsumen sebagai nasabah itu mungkin kalah kalau pendekatannya semata itu. Ya. Tetapi dari perspektif keadilan, ya, kalau misalnya kita merefer kepada UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2016, ya, kepada misalnya kontrak Convention on Contract for International Sales of Goods itu, pihak yang lemah yang beritikat baik itu harus dilindungi. Kalau terjadi gross disparity, maka seorang pengadil, apakah itu hakim atau arbiter, boleh membatalkan kontrak. Di dalam menafsirkan kontrak, mereka berlaku doktrin misalnya contra preverentum. Artinya dia bisa menafsirkan tidak hanya dari pihak yang mengajukan kontrak, tetapi pihak lain, terutama pihak yang lemah yang beritikat baik. Dengan demikian maka sebetulnya akan terjadi satu keseimbangan dalam rangka keadilan. Dan ini adalah fungsi manusia. Ya, ini adalah fungsi manusia. Oleh karena itu, tetap pendekatan di dalam penyelesaian sengketa di metaverse itu adalah hybrid, ya. Pendekatan tradisional di dalam penyelesaian sengketa yang tadi terkait dengan persoalan keadilan dan lain sebagainya, dan pendekatan pemanfaatan teknologi sebagai enabler, ya. Misalnya blockchain dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin mudah-mudahan bisa memberikan satu wawasan tentang bagaimana keadilan sebagai tujuan utama hukum itu tetap harus di guarantee, ya, meskipun kita kemudian menggunakan teknologi sebagai alat untuk membantu manusia. Mungkin itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Jenar selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Samud, terima kasih Prof. Supancana. Dikit saya nambahin boleh nggak? Boleh. Sekarang gini, asuransi sekarang ini sudah menggunakan teknologi seperti itu untuk mengajukan klaim. Nah, jadi nasabah-nasabah asuransi itu kalau dia mengajukan klaim, dia masuk ke sistem. Nah, yang sering jadi masalah adalah ketika salah sedikit mencantumkan atau kurang sedikit data yang disampaikan, maka sistem akan menolak. Sistem akan menolak. Nah, sementara kalau kita bicara kepada konsepnya asuransi, asuransi kan tidak dalam arti recovery, perlindungan kan sebenarnya kan, pemulihan kan sebenarnya konsep asuransi. Jadi kadang-kadang kalau menurut saya apa yang menggunakan teknologi dan kemajuan teknologi ini malah cenderung bisa menyisihkan rasa kemanusiaannya, rasa keadilannya, atau bahkan lari dari fungsi utama atau tujuan diadakannya suatu kegiatan tadi atau suatu program tadi. Nah itu. Jadi saya setuju apa yang Prof. Supancana sampaikan tadi, bahwa sebenarnya decision maker itu tetap di manusia. Walaupun ada teknologi, apapun secanggih apapun teknologi tadi, tetap saja kontrolnya, decision-nya ada di manusia. Karena dia yang lebih bisa memahami, lebih punya rasa, punya akal, ya kan? Kan itu. Ya, demikian Jenar, makasih.